Ini 1 juta. Menikahlah denganku. Ini semua untukmu. Menikah? Apa tidak terlalu dini? Dan bukankah seharusnya aku melamar dulu? Melamar? Kau pasti salah paham. Jangan pikirkan itu. Ini hanya sebuah kesepakatan. Lakukan dengan baik. Nanti seperti biasa saja. Kau bantu aku Ini nona terhormat. Dengan begini, aku takut menyinggung kakek. Sekarang bukan cuma soal marga Fang. Kalau bukan kakek yang atur, aku tak sudi melindungimu. Anda Tuan Muda Fang? Setelah bertemu. Memang tampan dan gagah, dan luar biasa. Ini sopir Anda, kan? Ada apa? Jam tangan ini milik Tuan Muda Fang, kan? Dia keberatan memakainya. Aku pakai untuknya. Tuan Fang, apa kalian senang mempermainkan saya? Jujur saja, saya sudah punya pacar. Apa saya masih akan mencarimu? Terhubung. Ada apa? Uangnya mana? Pelukan burung gagak. Uang. Kok cuma segini? Bos, bilang. Karena saya kadang terlambat. Jadi terlambat. Terlambat gara-gara benda rusak ini? Bukan, kau yang menyuruhnya terlambat. Terlambat? Bukan terlambat. Terlambat. Berani terlambat? Ini bukan putus cinta. Ini adalah impianku. Kau masih punya mimpi? Sini, dasar barang tak berguna. Akan kuhajar mati kau. Hahaha, hajar mimpimu. Hajar mimpimu. Hahaha. Mengerti, kan? Kau tahu. Dadah. Mimpi berakhir. Bikin kesal. Sinsin kita hebat sekali. Pasti akan jadi pelukis hebat nanti. Ini ayah, ini ibu, ini ayahku. Lihatlah gambarku juga. Apa lukisanku mirip denganmu? Gambar Sinsin mirip sekali, seperti foto. Ayah, kenapa? Cepat bangun, ayah. Ada apa sebenarnya denganmu? Bangunlah, hiduplah yang baik. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku sudah dewasa. Aku dengar kau menyinggung Zhengjing. Kopi tahun ini agak pahit.
Dengan begitu, tidak. Mereka hanya mengincar harta keluarga kita. Tidak tulus menyukai. Ini tidak bisa. Itu tidak bisa. Kau tidak suka yang kuperkenalkan. Kalau begitu, yang direksi kenalkan, kau pasti puas. Sudahlah, dia ada di bawah. Pikirkan baik-baik perjanjianmu dengan pemegang saham. Jika kau tak bisa menikah sesuai waktu yang disepakati, kau serahkan sahammu. Aku tak tahu harus berbuat. R. Tuan Muda Fang, kau sudah. Biar saya perkenalkan. Ini putri saya, Li Tingting. Halo, Tuan Muda Fang. Apa maksudnya ini? Jangan kira aku tak tahu. Apa rencana kalian? Karena keluarga Fang dan Dewan sudah membuat perjanjian. Jika aku tak menikah, aku akan alihkan sahamku pada wanita itu. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Tapi, tolong hentikan rencana licik kalian. Milik keluarga Fang. Tak ada yang bisa menyentuh. Paman An. Besok, temani aku keluar kota. Tuan Muda, bukankah kau sudah pergi siang tadi? Kenapa harus pergi lagi? Aku ada urusan penting. Kamu tidak apa-apa. Ye Shengtian mana? Sanzi juga, dia tidak ada. Ye Shengtian sukarela bergabung grup Xing An. Semua sudah tahu, tidak perlu. Hehe, cantik, kita bisa masuk dan menunggu ya. Ah, sebenarnya berapa banyak utang dia? Kapan hari-hari seperti ini akan berakhir? Telepon Kak Un, lalu kita pergi. Baik. Kalian duluan. Aku masih ada urusan. Hormat. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Yesing Ren? Yesing, dia cuti hari ini. Kalau begitu, kau bisa berikan alamat. Sepertinya tidak boleh, itu privasi pribadinya. Manajer An, ada apa denganmu? Ini dari grup kami, Tuan Muda Fang, cepat berikan alamatnya Pak. Baik, kalau begitu aku segera pergi. Halo, paketmu. Ah, jangan bergerak. Tunggu ku bantai kau. Cantik, kita bertemu lagi. Hahaha. Ha. Ha. Jangan takut, sayang. Hahaha. Hehehe. Hehe, jangan bergerak. Jika bergerak, lain kali wajahmu yang tergores. Tuan Muda, orang yang Anda cari ada di dalam. Biar saya cari, Tuan tunggu di sini. Sudahlah, biar saya sendiri yang pergi. Bagaimanapun juga, urusan harus dilakukan sendiri demi keluarga. Biar saya sendiri. Ha. Hahaha, kau buka sendiri atau kubukakan? Ah,
Kalau kau bergerak lagi, kubunuh. Hahaha. Haha. Ha. Kena punyaku. Oh, oh. Berhenti. Berhenti. Siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak apa-apa, jangan tak. Apa yang akan kau lakukan? Kau tunggu saja. Tidak kusangka rasanya begini. Kau aman sekarang. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku akan membalas budimu. Apa yang kau lakukan? Begitu caramu membalas budi penyelamatmu? Apa yang kau inginkan dariku? Kebetulan ada satu hal. Aku butuh bantuanmu. Katanya pulang. Baik, Tuan Muda. Ah, kau benar-benar memintaku jadi pacarmu? Ah, jangan bergerak. Selain ayah dan ibu, tidak pernah ada yang sebaik ini padaku. Ingat, jangan mencoba. Malam ini kau tidur di sini. Lalu kau, apa kau ingin tidur denganku? Kamu selalu tidur di sofa. Bukankah kasurnya sudah kuberikan padamu? Tidak bisakah kau tidur di kamar lain? Aku cuma tidak bisa tidur di kasur asing. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku juga tidak enak. Sial, kemana gadis ini pergi? The more dark Freely. Ini 1 juta. Menikahlah denganku. Semua ini milikmu. Bukankah terlalu cepat untuk menikah? Dan bukankah aku harus melamar dulu? Melamar? Kau tidak salah, kan? Jangan terlalu dipikirkan. Ini hanyalah sebuah kesepakatan. Kenapa? Kenapa kau?
Kau tidak melakukan ini karena aku menyukaimu. Sekarang kau mengerti. Tanda tangani. Tidak mau tanda tangan. Nona, hati-hati. Terima kasih. Kalau lagi bad mood, makan permen saja. Sampai bertemu lagi. Kau ini. Hahaha, kalau kau tidak keluar menipu, kembali saja. Aku takkan keluar kalau tidak menghabisimu. Keluar. Ah. Hari ini aku akan membereskanmu. Jangan. Jangan. Membiarkanmu berkeliaran. Ah. Ah, jangan mendekat. Berani melawanku? Akan kuberi kau. Ini bukan soal tidak menerima orang. Kau selama 10 tahun ini, bahkan tak punya. Aku tidak bisa. Jangan mendekat, jangan mendekat. Orang lain bisa. Kenapa aku tidak bisa? Jangan menunjuk, jangan begitu. Jangan begitu. Direktur. Kemarilah. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan... Kau bilang tunggu saja. Halo Paman Han, dia sudah pulang. Tapi kudengar ada suara perkelahian di rumah. Aku tahu. Aktingku benar-benar payah. Tapi ya sudahlah. Kau memang persis seperti dia. Hal yang paling membahagiakan dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Sumo. 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 WeChat. Mempertemukan kita. Kali ini.
Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Mama yang baik. Tidak bisa kembali. Aku benar-benar lelah. Love gesture. Tanda hati. Yusin, buka pintu. Yusin. Yusin. Bangun. Yusin. Bagaimana? Pasien pendarah ini darah RH negatif yang langka. Waktu mendesak. Ya, cocokkan golongan darahku cocok. Aku ikut. Ikut aku. Kau menyelamatkanku, bukan? Tuan muda kami yang menyelamatkanmu. Kenapa dia di sini? Golongan darahmu cukup langka. Stok darah di sini sementara tidak ada. Kami mengambil darah tuan muda, baru bisa membantumu terlepas dari... Jadi begitu? Nyonya muda, jangan khawatir. Tuan muda kami biasanya agak anemia. Dia mendonorkan darahnya untukmu. Dia hanya perlu istirahat sebentar, nanti baik-baik saja. Tuan muda, Anda sudah bangun. Sudah berani, ya? Bagaimana kau tahu aku kenapa-kenapa? Telepati. Bukankah perjanjian itu sangat tidak adil? Kenapa masih menolongku? Sudah kubilang. Kau wanitaku. Tanpa izinku. Kau tak boleh mati. Aku bukan. Sudah kubilang aku tak bisa dibeli dengan uang. Ah. Sebenarnya jawabannya adalah kau menyukaiku. Kalau tidak, kau takkan menyelamatkanku. Itu memang cocok untukmu. Ah. 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 Kak Kun, Kak, mohon ampuni aku. Kak Kun, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Kak Kun, kumohon jangan pukul lagi, beri aku beberapa hari. Aku pasti akan mengembalikan uangnya. Aku mohon padamu, kumohon. Aku paling benci orang yang tidak menepati janji. Ah. Ah. Ku dengar kau juga punya anak perempuan. Bawa dia pergi, kita saling kenal. Uang ini tidak perlu dikembalikan, hahaha. Nona, saya dengar dari Direktur Zhang Rumah Sakit. Suami Nona mendonorkan 400 ml darah untuk menyelamatkan siapa? Seorang wanita bernama Yesin. Tanya begitu, perawat bilang, di tangannya ada cincin berlian besar. Xiao An juga presiden Direktur Kuo. HMPH. Fang Yu, aku ingin lihat. Selain aku, siapa lagi yang berani bersamamu? Nona, kupikir dia bidadari surga. Ternyata biasa saja. Oh, begitu. Menarik juga. Nona Ye, mari berkenalan hari ini. Aku Qin Wan. Sampai jumpa nanti. Aneh sekali.
Jangan percaya, uang inapmu beberapa hari ini mungkin kurang. Ada biaya tambahan. Nona melihat Yesing. Perlu aku tangani? Tidak perlu, dia hanya pengganti. Aku punya cara sendiri. Ayo pergi. Hei, siapa duluan? Ada apa denganmu? Dasar jalang kecil itu. Akhirnya aku menemukanmu. Mencari aku? Kamu memberikan nomor teleponmu pada seorang. Kamu mencariku hanya untuk ini? Aku sudah menyuruh orang untuk mencari tahu. Namanya Yesin. Dia tidak pantas untuk keluarga Fang kita. Aku akan memberimu sejumlah uang, lalu kalian berpisah baik-baik. Jangan buang waktumu untuknya. Prioritas utamamu sekarang adalah fokus pada rapat dewan. Apa yang kau lakukan? Jangan khawatirkan aku lagi. Putramu ini sudah besar sekarang. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Dan lagi, apakah dia menikah dengan keluarga Gu atau... Yang penting dia hanya bersamaku. Kurasa dia tidak peduli gambaran besar. Kadang-kadang, dunia ini memang tidak adil. Tapi harus kukatakan, kau sangat mirip dengannya. Aku tak menyangka bahkan ukuran cincinnya pun sama persis. Mungkin kau benar-benar pengganti yang sempurna. Kenapa dia datang selarut ini? Fang Yu, kau minum? Baiklah. Kau mau apa? Ini rumah sakit. Kau anggap aku apa? Mainanmu. Bukankah ini tugas Jin Zhe? Kenapa menangis? Dia tidak peduli. Jangan pergi. Ah. Putri kesayanganku. Ayah datang, kenapa kau tidak? Tidakkah menurutmu? Dua kata itu keluar sangat menjijikan. Kau menjijikan sekali, ya? Ya ampun. Keluar main game sendirian? Kenapa kau mengikutiku? Khawatir padaku, atau takut mainanmu hilang? Di saat seperti ini, kau masih bicara begitu? Kita sudah menikah. Kalau ada apa-apa, kenapa tidak bicara di rumah saja? Tidak setuju. Jangan banyak omong kosong. Bagaimana bisa aku membesarkan manusia tak berguna ini? Aku hampir melupakanmu. Kupikir kau berani berbuat. Tidak terima? Kalau kau berani hasilkan setengah gaji Hai Mao, coba. Jadi ini berondongmu, ya? Bagus, tak apa. Aku sudah membiayaimu 10 tahun. Kau malah bersekongkol dengan orang luar. Kau benar-benar lebih rendah dari babi. Pulang sana. Hei, hei.
Masalah Yan Jingsheng itu semua karenamu. Hari ini, kuampuni kau dulu. Suamiku, lebih baik kau keluar dari Mei dan Shi. Kalau tidak, HMPH, haha. Kita bertemu lagi, hahaha. Lepaskan aku, lepaskan dia, lepaskan dia. Ada masalah, kau tahu aku siapa? Hahaha. Tangkap dia. Kau siapa? Hahaha. Ya, Tuan Gendut, Tuan Gendut. Tuan Gendut, Tuan Gendut. Bukankah ku bilang kau harus tunggu saat itu? Kau akan menyesal. Aku akan menyesal, ya? Ahahaha. Aku ini si botak. Kalau berani, bawa anak buahmu temui aku. Ayo, Fang Yan, Fang Yan. Fang Yan. Fang Yan. Tanda hati. Tanda hati. Bocah berani pukul aku? Sudah merasakan akibatnya? Angin dan awan. Angin dan hujan, aku tidak tahu. Angin dan awan. Angin dan hujan. Paman Fang. Xiao Wan. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Xiao Wan, sebaiknya bicara terus terang. Tidak kok. Bukankah aku dengar tante akan segera kembali? Ini hanya sedikit buah tangan. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak beruntung jadi menang. Makanya orang lain mendahului. Gadis itu, aku juga pernah bertemu dengannya. Memang cukup cantik. Dan sangat mirip Su Mu. Cukup. Bahkan jika keluarga Fang tidak punya masalah dewan direksi, kami tidak akan pernah menikahi orang yang memalukan. Apa kau mau dibereskan Kak Un lagi? Kenapa kau berhenti? An Qiong terkenal suka ikut campur. Sembunyikan dia baik. Kenapa dia di sini malam-malam begini? Kau sedang menunggu mati. Maaf ya. Kalian tidak bisa lewat sementara, mobilnya rusak. Tuan Jiu, mau kemana malam-malam begini? Tahukah kau? Siapa yang tak tahu Jemu ke-9, bos jalanan itu? Malam-malam begini, tak lewat jalan besar malah lewat jalan kecil. Pasti mau menculik orang. Tidak. Anju jangan tidak sama sekali. Gugup, wajahnya menyeramkan. Pasti ada sesuatu. Balik, buka pintu mobil untukku. Nona, jangan takut. Kau mengenalnya? Bisa tolong turun dari mobil? Aku kenal. Tuan, bisa beri aku sebutir permen? Sudah kuberikan semua.
Hehehe, Kak Kun, orangnya sudah kubawa. Hehehe. Kau makan daging, sisakan sedikit kuah untuk kami, kan? Kau minum kuahnya? Kak Kun, tidak, aku tak. Hahaha, biar aku kenyang dulu. Nanti kau tuang beberapa teh ya. Cepat potong tangannya, pergi. Hei. Lokasi tuan muda botak sudah ditemukan. Berangkat. Tidak tahu bagaimana Kak Kun bersenang-senang. Jangan terburu-buru, Kak Kun suka menikmati suasana. Kita tunggu saja pelan-pelan. Makan sudah selesai. Sekarang saatnya bereskan perhitungan. Hai pria manis, istrimu itu sedang menduakanmu. HMPH, kamu dikhianati setinggi gunung. Hahaha. Fang Yu, aku mengenalmu, nona muda keluarga Fang. Jika kau berani, bunuh saja aku. Kalau tidak, aku akan melenyapkanmu. Di mana istriku? Aku tak tahan lagi. 3, 2, aku akan bicara, Di tempat Kak Kun. Naik. Kau mau membawaku kemana? Bajingan. Bajingan ya bajingan. Kamu tahu kenapa aku tidak pernah menyentuhnya? Karena hal bagus tentu saja dianalisis bersama teman baik. Bukannya aku sudah menyuruhmu berhenti? Kak Kun, sepertinya ada yang menghalangi jalan. Siapa? Hahaha. Tuan Jiu. Ada apa? Aku tidak mengganggumu, kan? Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Melihat ketidakadilan di jalan? Ini. Orang ini pernah ada urusan dengan Anda, jangan ikut campur. Anggap saja kau tidak melihatnya? Tidak bisa. Aku juga pernah beberapa kali bertemu dengannya. Dia juga temanku. Dasar tidak tahu dia. Paham. Sudah tidak apa-apa, aku antar kau pulang. Terima kasih. Kita pulang dulu. Ingat, aku suka teh. Mak Wan Kiao, jangan sampai kena tanganku. Kalau kena tanganku, akan kuhabisi dan bunuh. Oh. Hei, kau siapa? Datanglah ke rumahku. Ayo ke atas. Bos, jangan bergerak. Hei, apa yang kau lakukan? Bukan, hei. Bukan. Kesalahan paham? Kau si botak bilang orangnya ada padamu. Aku hanya akan menanyakan satu hal. Apa itu, bos? Aku sama. Cepat, kalau tidak aku akan pergi, kalau tidak aku akan pergi. Kenapa dia? Bukankah dia sudah kuusir dari istana? Sebaiknya jangan berbohong. Ini. Nona, maafkan kelancanganku tadi. Belum memperkenalkan diri.
tidak bisa dibilang lain. Saya Yang Xing. Terima kasih sudah menyelamatkan. Kalau begitu, kau harus mengabdikan dirimu padaku, kan? Kau tidak menjawab. Anggap saja kau setuju. Aku sudah punya pacar, HMPH. Apa kau keberatan punya satu lagi pengagum? Aku bukan orang sembarangan. Tuan Jiu, ada Fang Yu mencarimu. Jangan-jangan dia datang menyelamatkanku? Feng Yu, suruh dia masuk. Dia pacarku. Jadi dia pacarmu. Kau baik-baik saja? King Feng. Kau berani pulang, baiklah. Kau masih berani sentuh istriku? Apa yang kutakutkan? Dan lihat ini wilayah siapa. Feng Yun, kau salah paham. Tidak ada apa-apa di antara kami. Dan dia yang menyelamatkanku. Biarlah. Hari ini aku ampuni kau dulu. Tapi kau lebih baik ingat ini. Kalau kau berani sentuh wanita, jangan salahkan aku, Zhang Yu, karena kau suka bersaing. Lihat siapa. Paman Fang suruh aku bantu. Sekalian kubuatkan makanan. Mari kita makan bersama. Makanlah. Aku ambilkan paketnya lagi. Kamu sudah menikah? Kalian ada hubungan apa? Ya, aku King Wa. Kita sudah pernah bertemu. Aku mantannya Fang Yu. Kalau begitu, makanlah sedikit. Fang Yu, cepat coba masakanku. Apa sudah menurut? Kenapa tidak senang? Tidak, aku hanya kurang nafsu makan. Aku suruh kau datang, dan kau benar beraninya kau makan bersama kami? Nona Qin, bukan kau yang seharusnya mengatakan itu, kan? Kau begitu dekat dengan suamiku. Apa maksudmu? Kau tidak tahu maksudku? Makanlah kalian. Bao Yu, biar ku suapi. Kau makan sendiri saja. Fang Yu si bajingan. Feng Yu bajingan. Akan kubelah kau jadi dua. Makanlah kue. Makin semangat marahnya. Tak bisa makan. Apa kue bisa dimakan? Tak makan, kenyang karena marah. Cemburu sekali. Kau. Kenapa cuma kau boleh marah padaku? Aku tak boleh marah padamu? Aku tidak sengaja. Baiklah, aku tahu aku salah. Nanti aku tak akan buatmu marah lagi. Oh. Enak tidak? Enak kan? Kalau enak, tambah lagi. Oke, kau hanya pura-pura menyedihkan, kan? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Blue Mountain kesukaan Anda. YMU juga tidak buruk. Tapi Tuan, silakan selesai. Xiao An, kemarin kau kemari untuk apa? Aku. Fang Yu yang menyuruhmu membawa orang mencari Yexing, kan? Asal-usul tak jelas. Tapi membuat UR kita tergila-gila. Cari cara untuk mengusirnya. Kau sudah bangun? Tadi malam. Aku hampir tertindih mati olehmu, menyebalkan.
Sudah berapa lama aku menyukaimu? Tidak ingat jelas. Lalu ibumu. Aduh. Jangan berpikiran macam-macam. Kalau memang begitu, apa kau masih aman tadi malam? Aku berencana menanyakan soal lamaran kerjaku. Kalau begitu, aku mau ikut. Baik. Maaf, Anda tidak memenuhi persyaratan kami. Tuan An, sesuai permintaan Anda, Yesin sudah ditolak. Kenapa cepat sekali keluar? Aku tidak lolos wawancara. Aku hanya ingin lihat ada apa. Sudahlah. Jangan pergi, jangan mempersulit dia. Ayo kita pergi. Nona Ye ini, karena alasan apa dia tidak diterima? Sketsa Nona Ye ini tidak memenuhi ekspektasi kami. Di mana letak kurangnya keberanianmu? Pak Fang, sudah cukup. Masalah begini saja tidak bisa dijawab? Kamu tak usah datang lagi. Nona Ye ini akan menggantikan posisimu. Pergilah. Pak Fang, dengarkan penjelasan. Apa yang mau kau jelaskan? Perusahaan jadi begini karena ada kamu. Dari dulu sudah bikin masalah. Tuan muda, kalau kau begini, bagaimana orang lain memandangku? Ini perusahaanku. Sana jadi kuli bangunan. Oh. Dengar-dengar Yesing itu simpanan bos besar. Masuk perusahaan karena koneksi. Kenapa? Apa kau takut padaku? Kalau aku takut padamu, aku tidak akan bekerja di sini. Karena kau berani sekali. Kalau begitu, ikutlah dalam desain proyek ini. Aku suka persaingan yang adil. Kalau kau tidak bisa menghasilkan desain, maka minggatlah. Berani? Apa yang kutakutkan, Pak Ki? Sampai jumpa di rapat pemegang saham lusa. Aku mau lihat apa. Hei, Tuan Muda. Hari ini, teman lama yang sudah lama kebetulan berulang tahun. Apa kau mau ikut aku makan gratis? Kalau kau memohon, Kau berharap begitu. Kalau kau tidak ikut, aku pergi sendiri. Hahaha. Ini Yesin, temanku. Kau gila? Semua yang datang hari ini adalah orang penting. Kau tahu memanggil dia akan menurunkan kelas kita? Tapi kami teman baik. Percayalah, jangan bicara, biar... Nona Ye, kau bekerja di mana sekarang? Fangxi Group. Fangxi Group? Itu bagus. Posisi spesifiknya apa? Desainer? Hati-hati. Pergi ke ujung sana. Tapi di sana tidak ada orang. Benar, semua yang datang hari ini adalah orang penting. Sudah bagus kamu datang ke sini. Duduk di sana saja. Aku. Nona Ye, kebetulan sekali. Tuan An, kenapa Anda di sini juga? Presiden Lun, apakah ini teman Anda? Dia? Kenapa dia tidak boleh duduk di sini? Nona Ye, maafkan saya tadi. Maaf. Ayo. Tuan An, terima kasih sudah menolongku. Bukan apa-apa. Aku ada urusan sebentar. Aku ke toilet dulu. Sin, tadi aku lupa memperkenalkanmu. Ini suamiku. Halo, Tuan Zhao. Presdir Zhao.
Suamiku, kamu ngap? Tadi kamu bilang dia punya pacar, kan? Mana orangnya? Oh iya, Sin, kenapa pacar tadi Kak Anjing Tong menghilang? Kita lihat saja, wanita seperti ini bisa memanggil orang seperti dia. Dia mungkin sedang bekerja. Sebentar lagi dia datang, sayang. Ini pesta orang asing yang kamu bilang itu? Ya, ini pacarku, Feng Yu. Apa? Pakai topeng, takut ketahuan? Kamu bicara padaku? Sayang, sudah. Tenangkan dirimu, diam. Pesta ulang tahun ini kubayar. Aku harus undang orang-orang sampah ini. Yang, kami ada urusan, kami pergi dulu. Sin, tapi kita sudah lama tak bertemu. Sudahlah. Orang tak berguna ini tak usah berteman. Siapa yang kau bilang tak berguna? Bukankah ini Bao Yu, grup Guang sedang menyita barang? Sebenarnya, aku tak suka tampil. Tapi beberapa lalat terus mengganggu. Kau sewa hotelku untuk pesta. Lalu kau bilang aku tak punya rumah? Bukankah itu keterlaluan? Bukankah kau bilang hotel ini milikmu? Kau bicara omong kosong. Hotel ini milikku. Kuharap kau bayar lagi besok. Bisa dibilang begitu. Betul. Dan lagi. Anda bilang istri saya tidak berharga. Nah, sekarang dengan status saya. Bergaul dengan sampah seperti kalian. Anda harus punya hati. Bukankah Anda bilang tidak akan datang? Kan takut kamu diganggu orang jahat. Jadi aku harus melindungimu dengan saksama. Nah, ini hadiah untukmu. Hadiah ini sepertinya belum cukup ya? Mau apa? Pertimbangkan, mempertimbangkan. Bibi, lama tidak bertemu. Sudah, capek sekali. Bibi lihat. Saya bawakan hadiah untuk Anda. Aduh, anak ini memang pengertian. Ngomong-ngomong, bagaimana hubunganmu dengan UR? Kami berdua. Anakku punya pacar baru lagi. Apa? Kenapa aku tidak tahu? Bibi, namanya Yansin. Mirip sekali dengan Sumo itu. Omong kosong. Kau tahu betul anakmu seperti apa. Kamu paling tahu. Demi Yansin itu. Dia sampai rela berhenti jadi pewaris. Baiklah. Aku mau lihat siapa Yansin itu. Tolong aturkan pertemuan dengannya. Di pesta penyambutan malam ini, ya. Halo Bibi, halo Paman. Benar-benar mirip Sumo. Dasar anak nakal, ketemu ibu kandung sendiri tidak menyapa. Bu, kamu Yansin? Aku Bibi. Karena kamu pacarnya Feng Yu. Pertama kali datang ke rumah. Bukankah seharusnya tidak datang dengan tangan kosong? Aku. Aduh, aku sampai lupa. Sebenarnya dia sudah menyiapkan sesuatu, tapi dia malu memberikannya pada. Jadi dia menyuruhku memberikan. Bibi. Aku tidak tahu apa yang Bibi suka. Jadi aku menyiapkan gelang ini untuk Bibi. Semoga Bibi tidak menolaknya. Feng Yu, ikut aku. Kau benar-benar berani datang, ya? Ini rumah pacarku. Kenapa aku tidak berani datang? Kenapa kau tidak menyiapkan rencana besok? Malah berkeliaran di sini? Hal kecil ini sudah lama selesai. Tidak perlu Tuan Qin repot-repot. Baiklah, aku akan menunggu penampilanmu besok. Desain proyek kali ini melibatkan 20 desainer.
Demi keadilan dan transparansi, hasil kompetisi kali ini dipilih oleh Ketua Dewan Fang dan para pemegang saham melalui metode desain anonim. Sekarang mari kita umumkan desainer dengan desain terbaik. Desainer dengan desain terbaik adalah Dian Xin. Nona Ye, jangan-jangan ini Feng Yu yang membantumu, ya? Mana mungkin? Aku bahkan sudah hafal luar kepala. Kalau kau tidak becus, selesai sudah. Masih saja bicara omong kosong. Idenya lumayan bagus. Tapi siapa yang akan melaksanakannya? Kurasa Bibi Ba paling cocok. Kenapa kau begitu yakin? Kau juga tidak mengenalku. Feng Yu, tadi menceritakan banyak hal tentangmu. Pandangan dan caramu. Tak ada yang bisa menandinginya di antara kita. Jadi, menurutku kau yang paling cocok memimpin tim. Aku tidak setuju. Aku punya saham terbanyak di sini. Aku bilang bisa. Baik, aku akan bekerja sama. Ada yang perlu, beritahu aku. Baiklah, sampai di sini dulu untuk hari ini. Rapat selesai. Tuan Fang, itu keputusanku sendiri. Tidak apa-apa, sekalian menguji kemampuanmu. Jika desainmu bermasalah, kau tahu akibatnya. Lihat, munafik. Yaxing memesan steak kesukaanmu. Ayo kita pergi bersama. Ah, tidak lapar. Hei, pikirkan lagi. Kamu memang mampu. Tapi aku ingin melihat apakah kamu mencintai putraku. Bibi sepertinya tidak terlalu menerimaku. Bagaimana kalau kamu pulang menemaninya dulu? Baiklah. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Hati-hati ya. Berhenti. Bos Feng Yubao membuat kita sengsara. Apa kita biarkan begitu saja? Apa yang mau kalian lakukan? Hahaha. Nona Ye, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Kebetulan, aku datang tepat waktu. Tempat ini terlalu berbahaya. Aku akan mengantar. Oke. Yesin, karena kau memaksaku, jangan salahkan aku. Aku beritahu kau, Yesin lolos babak di kompetisi kali. Aku tak peduli cara apa yang kau harus mempermalukannya. Sudah kubilang jangan bersamanya. Kau tidak dengar? Tidak, Tuan Qian hanya menyelamatkanku. Setiap kali dia menyelamatkan. Mana mungkin kebetulan seperti itu? Jadi kau tak bisa tanpanya. Begitu. Sepertinya aku punya kesempatan lagi. Tuan muda, jangan marah, oke? Aku tahu kau juga bilang begitu terakhir kali. Lalu kau mau aku bagaimana? Kau akui kesalahanmu? Tuan muda. Hukuman dariku, boleh? Kalau begitu, sepakat. Grup Fengxi, Nyonya Fang, sendiri memimpin tim mengembangkan mobil energi baru.
Bagus sekali. Jika model mobil ini pasti bisa dengan cepat menguasai pasar. Aku percaya, karena kau yang mendesainnya. Pasti akan berhasil. Bos. Minta 2 mangkuk bihun. Brengsek, tak ada habisnya ya. HMPH, kenapa? Makan mie saja harus minta izinmu? Baik. Kalian makanlah pelan-pelan ya. Jiuye, kamu sombong sekali. Perlukah aku memberinya pelajaran? Tidak perlu. Aku akan mengurusnya. Bagaimana keputusanmu tentang kerjasama kita? Saling membantu, tidak masalah. Hanya saja. Aku punya satu syarat lagi. Kau tidak boleh menyakiti Huaisin. Kenapa? Apa kau menyukainya? Pokoknya, ini batasan. Selama dia tidak menghalangiku, aku tidak akan menyentuhnya. Kau sebaiknya menepati janji. Apa aku tidak cantik? HMPH, untukmu. Kita hanya bisa jadi rekan kerja. Bodoh, ikut lomba saja bisa tereliminasi. Kau mungkin tidak tahu, ini ada yang sengaja membuatmu tereliminasi. Aku sudah mengembalikan kesempatanmu. Kau bisa terus mengejar impianmu. Tuan Pan, keluarlah. Tuan Pan. Aku sudah bilang aku tidak suka padamu. Perilakumu ini membuatku sangat terganggu. Tenang saja, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin bisa melihatmu kapan saja. Tapi itu menyebabkan kesalahpahaman besar antara aku dan Fang Yu, dan memberiku banyak masalah yang tidak perlu. Salah paham? Sepertinya dia masih tidak mempercayaimu. Itu tidak ada hubungannya dengan semua. Aku adalah orang yang sangat bertanggung jawab dalam percintaan. Semoga kau mengerti. Aku juga bukan orang yang akan mudah menyerah. Dia tetap berharap kau tidak terus mengikutiku dan membuat masalah padaku. Kau menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih. Tapi aku harus pulang dulu. Jika Fang Yu tahu kita bertemu, dia akan sangat marah. Ambisi, aku tak akan menyerah. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta. Sudah kubilang, aku tidak suka begini. Kamu tidak suka begini denganku, kan? Cukup. Karena Yesin. Tidak ada urusannya denganmu. Dan sebaiknya jangan memaksaku. Aku lihat kamu jatuh cinta padanya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Bersamamu, aku memang merasakan yang berbeda dari kehidupan yang berbeda. Tapi aku benar-benar sangat tertekan. Aku tidak tahu apa kau mencintaiku. Sekalipun kau mencintaiku, bagaimana kau bisa mengatasi keluargamu? Mana mungkin aku tidak mencintaimu? Kau bahkan tidak mempercayaiku. Bukankah sudah kujelaskan? Tapi apa?
Kau tidak usah memikirkannya. Cukup aku di pihakmu. Tapi aku tak punya apa-apa. Semua ini berkatmu. Sama sekali tidak pantas. Siapa bilang kamu tidak punya apa-apa? Bukankah kamu masih punya aku? Dan lagi, kamu kan akan menjuarai kejuaraan dunia. Saat itu, dengan tanganmu yang gemilang, bukankah kamu akan pantas untukku? Bagaimana kamu yakin aku bisa? Kamu akan membelikan gelar juara untukku? Aku yakin kemampuanmu tidak perlu diragukan lagi. Kamu begitu percaya kemampuanku? Tentu saja. Kamu kan wanitaku. Ini adalah proposal proyek grup Fangxi dan gambar desainnya. Tapi jika begitu, sebagai pemegang saham, kamu juga akan rugi. Kapan aku pernah rugi? Asalkan dia gagal kali ini, untuk menutupi kerugiannya, dia harus memohon padaku. Tapi Yesin, sepertinya tidak berniat meninggalkan. Kalau begitu, aku akan membuat... HMPH, Fang Yu. Kali ini, kamu pasti kalah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau bantu aku cari tahu. Pak Xenge meluncurkan produk yang persis sama dengan kita? Harganya juga lebih rendah dari kita, Tuan Muda. Tuan Muda, kita masih punya satu cara lagi. Asal Yexing bisa jadi juara, kita bisa memulihkan kerugian. Aku akan menemui Xenge Qiange ini. Lusa sudah harus berutang. Sama sekali tidak ada inspirasi. Bagaimana ini? Tapi, haruskah aku menyerah? Padahal ini impianku. Nyonya muda. Nona Qin datang, katanya ingin bertemu Anda. Nona Ye, hari ini saya terus terang saja. Hui tidak cocok untukmu. Tolong tinggalkan dia. Atas dasar apa? Aku tahu kau menyukai, tapi atas dasar apa aku harus pergi? Karena aku lebih baik darimu. Kalau begitu perjuangkan saja sendiri. Kenapa memaksaku? Memaksamu? Kau hanya pengganti, kan? Hanya mantan pacar. Apa hubungannya dengan dia yang mencintaiku sekarang? Oh ya? Kalau begitu aku beritahu, tidak lama lagi, Feng Yu akan meninggalkan. Jika tidak percaya, lihat saja nanti. Bajingan, apa maksudmu? HMPH, terlahir kembali, memangnya kenapa? Masyarakat yang taat hukum, kau masih pakai cara itu? Bukankah itu sudah ketinggalan zaman? Kau tahu sendiri sampai kapan, kau tahu sendiri di hatimu. HMPH, aku akan bermain curang, memangnya kau tidak punya bukti. Coba sentuh aku. Ingat baik-baik. Unta kurus lebih besar dari kuda. Uang sebanyak ini tidak akan membuatku rugi besar, HMPH. Hebat sekali, Tuan Muda Fang. Kau tunggu saja. HMPH. King Feng, kau tunggu saja. Ada apa denganmu? King Feng mengambil desain saya. Padahal sudah kuwawancarai sebelumnya. Harganya juga lebih rendah. Sekarang bursa saham anjlok karena proyek ini. Lalu, ada cara untuk menyelamatkannya? Hanya ada dua cara. Pertama, memohon pada Dewan. Kedua, memenangkan kompetisi nasional abad ini. Memohon pada Dewan Direksi? Kupikir kau mau minta belas kasihan. Untuk apa? Siawan sudah mencariku. Jujur saja, ini konyol. Aku bahkan dianggap sebagai pengganti. Sekarang bukan waktunya membahas ini. Kalau begitu, katakan, apa kau memang menganggapku sebagai pengganti? Lalu, kalau aku tak mau bicara,
Kau akan putus denganku? Ada pilihan lain? Tolong beri aku waktu. Aku akan menjelaskannya padamu. Kenapa harus? Karena aku pernah menyelamatkan. Baiklah. Kalau begitu, kalau kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, kita putus. Sudah waktunya kamu membantuku, kan? Tenang saja, akan kupaksa dia lagi. Pasti akan membuatnya memohon, tapi semakin begitu. Kalau begitu bagaimana perbandingannya? Kalian berdua tidak ada yang bisa. Aku menyukainya dan perasaanku padamu itu berbeda. Dia memang hebat. Membuat kalian semua tergila-gila seperti ini. Kenapa? Cintai Fang Yu. Apa yang tidak bisa kudapatkan, orang lain juga jangan harap. Aku beritahu ya. Kita sekarang berada di perang. Aku dengar Yesin bubar. Tenang saja. Dan kejuaraan. Fang Yu juga tidak akan bisa melawanku. HM. Hahaha. Xing Fang yang tidak terkendali menganggap dirinya. Xing Fang semena-mena menganggap dirinya kaisar. Masih mau mengakuisisi ya? Dia tidak apa-apa, itu urusannya. Katanya kamu sudah dipukul Fang Yu beberapa kali. Kamu bisa menelan ludah ini? Tentu saja, aku akan membunuhnya. Kamu sebaiknya melakukan pekerjaan dengan bersih. Jangan libatkan aku. Diamlah. Aku tidak akan melepaskan siap. Aku akan mencari beberapa orang yang bersih. Sudah kalah. Apakah begitu sulit bagiku untuk mendapatkan? Terima kasih untuk semua yang... Maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan perasaan. Aku tidak berharap kamu bisa memaafkan. Ini salahku. Aku memang mengira kamu orang lain sebelumnya. Tapi sekarang aku benar-benar mencintaimu. Dulu aku tidak berani jujur padamu. Meskipun karya ini belum tentu menang. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Aku mendengar semua yang kamu katakan tadi. Apakah itu semua dari hatimu? Apa ini semua isi hatimu? Itu isi hatiku. Untuk apa kamu begitu? Padahal bisa diperbaiki. Tapi malah bertaruh padaku. Aku hanya melakukan apa yang kuanggap benar. Tapi aku tak punya apa-apa untukmu. Hanya kupikir, bagaimanapun, aku tak bisa sia-siakan kesempatan. Lagi pula ini kesempatanmu selama ini. Kamu sebaik itu padaku? Sudahlah. Lagi pula, aku takkan bertanya padamu. Dulu, aku punya perjanjian dengan Dewan Direksi. Selama tidak menikah, aku tak bisa dapat poin kerja ganda. Karena dekat dan tak ada pilihan lain,
Aku bersamamu. Kalau bisa. Aku harap kita tidak bertemu dengan cara seperti ini. Cepatlah, tak ada waktu. Fang Yuan, Fang Yuan. Bertahanlah. Aku panggil ambulans. Bagaimana, Tuan Fang? Sekarang Tuan Muda butuh 2000 cc. Sangat butuh 900. Siapa anggota keluarga yang bergolongan darah ini? Ibunya? Tapi ibunya sedang di luar negeri. Aku ambil punyaku. Apa urusanmu? Perlu 2 porsi. Jika hanya dari 1 orang, dia tidak apa-apa. Kuras habis saja. Aku pacarnya. Nyawaku diselamatkan olehnya. Aku tidak takut mati. Kalau begitu, hanya ikut aku. Pamanmu. Menurutmu, orang ambisius ini layak kita percaya? Tuan, meski saya tak bisa memberi jawaban pasti, tapi saya bisa jamin. Nyonya Muda mencintai Tuan Muda. Anda tidak pernah mengincar harta keluarganya. Tuan Muda, Anda sudah... Paman An. Ada apa dengan Ye King? Anda kehilangan banyak darah kemarin. Hanya golongan darah Ye King yang cocok. 1 orang hanya bisa diambil maksimal 500 ml. Dia bersikeras mendonorkan 900 ml sendirian, kalau tidak. Anda akan bilang saya bertindak. Lalu ini apa? Aku istrimu. Tanpa izinku, kau tidak boleh mati. Jadi penjelasanku, kau puas? Tentu, dan aku yakin kau mencintaiku. Kita sudah sepakat. Apa ini? Ini sertifikat kehormatan. Dan juga kontrak pengalihan saham. Ini yang pantas kau dapatkan. Kakek mendaftarkan karyamu. Sekaligus, dia juga berterima kasih padamu. Bukankah ini juga cara yang lebih baik untuk wujudkan mimpimu? Aku tidak butuh ini semua. Ada kau saja sudah cukup. Kau masih sangat tampan. Jadi kau masih menyukai orang bodoh sepertiku? Astaga, Fang Yu, kenapa kau turun? Bibi. Kudengar kau rela menguras darahmu demi menyelamatkannya. Siapa suruh aku sangat menawan? Cih. Bibi, ini semua salahku. Karena aku memaksa Fang Yu menemaniku daftar. Barulah kami bertemu bahaya seperti itu. Maaf, ya. Aku tidak mengerti cinta anak muda. Tapi waktu aku muda, aku juga membuat pilihan yang sama. Bibi juga demi Paman Fang, kan? Terlihat kok, Bibi benar-benar mencintainya. Soal kalian berdua, aku setuju. Benarkah? Bukan dia yang dapat sertifikat kehormatan, kan? Keceplosan. Tak apa-apa, kan? Aku akhirnya berhasil melakukannya. Tidak mau lagi.
kartumu besar sekali. Aduh, Master Jiu, bisakah kau meminjamiku 500.000? Akan kuberi surat utang. Bisa saja sih. Tapi setahuku, kau masih punya banyak utang. Bagaimana kau akan melunasinya? Kalau aku menang, langsung ku. Kalau kalah, ikut kamu keluar. Ayamnya sudah matang. Aku buka pintu. Ayo lihat, ayo lihat. Aku menang, hahaha, lambat. Cih, 3 ki lebih besar darimu. Ya ampun. Aduh, bagaimana kamu menghabiskan uang ini? Jiu Yu, bukankah kau selalu membenci Fang Yu? Aku akan bantu kau Dengan begitu, aku bisa menguasai Qian Hua dan juga membuatmu. Ada cara apa? Begini. Ini orang tuamu. Ya, aku senang mendapat restu orang tuamu. Aku juga ingin ziarah ke makam orang tuaku. Hanya saja Ye Sheng. Dia selalu tak mau memberitahuku di mana mereka dimakamkan. Aku akan bantu menyelesaikannya, sungguh. Cara memohon. Kau paham? Kau mau apa? Cium aku. Kau membenciku, apa kau tak bisa bilang kau mencintaiku? Cinta tidak diucapkan sembarangan. Tapi aku akan membuktikannya dengan tindakan. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. HMPH. Hehe, Tuan Muda Fang. Kau benar-benar menepati janji, benar-benar sendirian. Kau benar-benar melakukan apa yang kau katakan. Jangan hitung. Ini tak seberapa bagiku. Dan kau lebih baik menepati janjimu. Beritahu aku tempat makam orang tua Yesin, lalu. Dan enyah dari Mei dan Shi kan mengatakannya. HMPH. Uang ini. Ini terlalu sedikit. Jangan kira aku tak berani bergerak. Berbaikan. Denganku. HMPH, jari hati. Maaf. Aku juga tidak ingin menggunakan cara-cara rendahan, tapi demi mendapatkanmu, aku tidak punya pilihan lain. Ayah, ibu, aku sudah menemukan kekasih. Kalian tenang saja. Sedang apa kau di sini? Kau tidak diterima di sini. Tak kusangka gadis desa sepertimu. Benar-benar memenangkan kejuaraan nasional. Ini bukan sepenuhnya hasil kerjaku. Fang Yu menemaniku menyelesaikannya. Jangan sombong dulu.
Aku ini anggota direksi. Dengan satu perkataan, aku bisa membatalkan. Baik, aku tidak akan membiarkanmu menang. Nanti aku yang berkuasa. Kau jadi kecil, bagaimana? Cukup. Pergi kau dari sini. Kau tidak diterima di sini. Kau sungguh keterlaluan, mengganggu seorang pasien. Baiklah kalian berdua. Hari ini kau beruntung. HMPH. Kau tidak apa-apa? Aku terima kasih. Bunga ini untukmu. Tidak, aku takut suamiku salah paham. Untuk ayah. Apa yang Anda lakukan? Yesin, jawab aku. Apa kekuranganku dibanding dia? Jangan begini. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Kau yakin sekali mencintainya? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu, tapi kau tenang dulu. Baiklah. Lagi pula, aku datang bukan karena ini. Baru saja dapat kabar. Fang Yu masuk kantor polisi karena melukai orang. Melukai orang? Mana mungkin? Fang Yu menusuk Ye Shentai. Sekarang dia di kantor polisi. Mana mungkin? Tidak mungkin, pasti ada alasannya. Ye Shentai pasti punya pegangan pada Fang Yu. Lalu memerasnya. Apa yang harus dilakukan? Kau tidak perlu khawatir. Aku punya bukti untuk membuktikan dia. Terima kasih. Kalau begitu, lupakan saja. Tapi, aku ada syarat. Syarat apa? Kau putus dengannya. Kau harus pikirkan baik. Video ini cuma ada satu salinan. Aku juga susah payah mendapatkannya. Jika hilang, tak ada yang bisa membuktikan dia tak bersalah. Dan kau harus jadi gadisku. Aku janji akan putus dengannya. Kau harus menyelamatkannya. Urusan hati harus pelan-pelan saja. Baiklah. Dia bisa jadi milikmu. Aku bisa memberimu segalanya. Kenapa Tuan Mudawang belum keluar? Aku dan Yesi sudah menyiapkan kejutan untukmu di depan pintu. Bajingan! Jangan memanfaatkan kesulitanku. Kau tunggu saja. Bajingan, apa ini perbuatanmu? Apa kau yang melakukan? Jangan ribut. Syukurlah tidak apa-apa. Dia sudah lama tidak seperti itu. Kau bicara apa? Kau membelanya. Tak penting. Feng Yu, kuakui aku sangat mencintaimu. Tapi kurasa aku tak pantas untukmu. Kita putus saja. Ming-Sing, katakan padaku. Kau bohong padaku, kan? Aku pasti diancamnya, kan? Ye Xiaojin, aku tidak bersalah. Fang Yu, jangan salah paham. Tuan Qian yang membuktikan kau tak bersalah. Makanya kau bisa keluar. Ah, Tuan. Kau baik-baik saja, aku tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Kita sudah melalui banyak hal bersama. Orang tuaku juga sudah menerimamu. Katakan padaku. Kenapa kau tidak bicara? Tidak. Aku cuma berpikir, masa-masa bersamamu, aku banyak dihina dan disiksa. Jika aku bersama Tuan An, aku yakin dia takkan membiarkanku mengalaminya. Bagaimana? Mengejutkan? HMPH, sampai jumpa. Tidak mungkin. Pasti An pakai cara licik. Aku harus tahu. Bintang, aku tak percaya kau putus denganku. Tuan, lebih baik jaga jarak. Lihat. Edisi terbatas. Cobalah. Tuan Han, aku tahu kau menyukaiku. Tapi bisakah kau berhenti memaksaku?
Kasihanilah aku. Baik. Aku mengerti. Aku pasti akan menyentuh hatimu. Jika kau tak ingin ini tersebar luas, kau harus bekerja sama dengan... Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ajak Fang Yu keluar. Aku ada perlu dengannya. Jangan sakiti dia. Selamat ulang tahun, Nona Ye. Kau masih ingat ini ulang tahunku? Yesin. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah. Aku takkan biarkan kau menderita lagi. Menikahlah denganku. Aku tulus. Kenapa kau berbeda? Perbedaan kita terlalu besar. Kita sudah putus, jangan memaksaku lagi. Mari berpisah baik-baik. Bukankah ini Tuan Muda Fang? Kenapa ia begitu rendah diri? Ling Ling membohongiku, kan? Baiklah. Aku setuju. Karena kau punya pemikiranmu sendiri. Aku juga menghormati itu. Baiklah. Aku tulus mendoakanmu bahagia. Anggap saja ini kontribusi terakhirku untukmu. Fang Yu, kamu tidak perlu sesedih ini karena Yesin. Kau masih punya aku. Meski begitu, aku juga tidak mungkin menyukaimu. Kenapa? Apa aku tidak sebaik dia? Bukan, kau sangat baik. Hanya saja hatiku tidak bisa menerimamu. Aku mengerti. Sekeras apapun aku mencoba, aku tidak akan bisa masuk ke hatimu. Pulang dan istirahatlah. Aku ingin sendiri. Hei, lihat ini. Hanya satu salib. Pulang dan baca baik-baik. Fang Yu, jangan salahkan aku. Aku juga terpaksa. Kalian para berandal. Mau apa kalian? Kalian keluar dari pasar energi baru. Setelah perusahaan kecil kami tidak punya peluang. Tidak mungkin. Proyeknya sudah mulai berjalan. Aku juga tidak punya hak untuk ikut. Rencana tak akan mengubah kalian. Mobil pertama yang tampil ada masalah kualitas. Bukankah ini sudah cukup? Hei, berdiri di... Mei 11 Fang Yu ada di sini. Asalkan kau bawa bola basket dan proposal ini, antar ke pabrik terbengkalai nomor 5. Aku jamin dia akan aman. Ambisi, jangan kemari. Ambisi, haha. Brengsek, jangan bermimpi. Mimpi. Cih. Asal dia datang, sudah cukup. Lihat, dia sama sekali tak memikirkanmu. Dia hanya punya ambisi. Harus kuakui. Wanita di sekitarmu memang makin cantik saja. Satu lebih cantik dari yang lain. Kapan kau akan membuatku senang? Lepaskan dia. Aku setuju. Aku setuju. Kau ingin melakukan apa? Aku setuju.
Aku akan bekerja sama dengan perusahaan merancang perjanjian. Jangan begini, perusahaan akan hancur total. Kamu tak perlu terlalu mempedulikanku. Semua ini karena aku. Aku yang bersalah padamu. Aku tahu kau juga terpaksa. Jadi aku tak akan mengabaikanmu. Kau sungguh tidak membenciku? Apa yang perlu dibenci? Walaupun kau tak mengundangku, dia akan tetap mencariku hari ini. Kau puas sekarang? Saranmu tidak bisa, tapi kalian kini di tanganku. Begitu dia datang, aku bisa mencapai tujuanku. Pergi. Hahaha, pergi. Hahaha, lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Aduh. Feng Yu, siapa menyuruhmu datang? Bukankah sudah kubilang? Kenapa kau bodoh sekali? Kak Kun, dia datang sendirian. Berani dan punya nyali, aku suka. Karena Nona Ye sudah datang. Berikan saja barangnya padaku. Sudah saya taruh di penyimpanan awan, tapi kamu harus lepaskan mereka dulu. Kamu tidak berhak menawar denganku. Jangan pernah berikan padanya, tidak boleh diberikan padanya. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku akan menyesal seumur hidup. Bukankah kita sudah putus? Sudah kubilang padamu. Meski aku sudah putus dengan tapi, semua yang kulakukan demi keselamatan dan kebahagiaanmu. Mencintai seseorang berarti membuatnya bahagia. Terkadang melepaskan juga merupakan sebuah cinta. Cukup, bodoh. Aku tidak mengerti apa yang kalian. Aku juga tidak ingin berikan semua bahannya padaku. Tidak boleh. Jangan berikan padanya. Ada apa ini? Hanya orang mati yang bisa merahasiakanmu. Hahaha, Feng Yun. Jangan bergerak. Semuanya jangan bergerak. Tambahkan. Jangan bergerak. Jangan bergerak semua. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Sudahlah, biarkan. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Bajingan ini meninggalkanku. Aku harus membalas dendam. Dan kalian. Terima kasih kalian telah mengajariku. Fang Yu. Semoga kalian bahagia. Xiu Er, jangan panik. Kau tunggu aku. Aku akan kembali. Cepat pergi. Ah. Sudah pergi semua, kan? Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku menyukaimu. Orang yang kucintai adalah Feng Yu. Hanya jika kau mati, dia aman. Tanpa aku. Aku ingin membalas dendam. Kak Kun, kau baik-baik saja? Tak jelas, bunuh saja. Tidak tahu. Kak Kun, Kak Kun. Tato, ikut aku. Lepaskan. Kehidupan berikutnya. Kita tetap jadi suami istri. Cepat pergi, jangan pedulikan aku baik-baik saja. Aku takkan meninggalkanmu. Jangan khawatir,
Aku hanya akan merepotkanmu, kan? Sekalipun mati, aku ingin bersamamu. Kali ini, biarkan aku melindungimu. HMPH, lihat saja kalian mau lari kemana. Bunuh mereka berdua. Bodoh. Polisi datang, cepat pergi. Tuan An, kenapa Anda di sini? Aku dengar dari anak buahku kalian diculik. Aku langsung kemari, sekalian lapor polisi. Kalian baik-baik saja? Tak apa, biar aku bantu dia. Terima kasih. Tak perlu kau bantu. Jangan sok kuat, lukamu parah, kan? Cepat pegangan. Yesin, kamu luar biasa. Desainmu membantu kami sukses merampungkan riset mobil energi bahkan mengembalikan semua saham. Aku juga ingin berterima karena sudah menyelamatkan putraku tanpa memedulikan. Aku juga minta maaf atas semua perbuatanku padamu. Aku minta maaf. Bibi, itu berlebihan. Kau juga memikirkan Fang Yu. Soal energi baru, aku hanya melakukan tugasku. Lihat, inilah menantu kesayangan kita. Terima kasih, Tuan muda, selamat atas pernikahanmu dengan nyonya muda. Akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan. Terima kasih karena masih mencintai. Tapi, nyalimu besar sekali. Berani-beraninya kau berikan desain itu pada kakku. Desain aslinya kaulah yang memberikannya pada. Bagaimana mungkin aku memberikannya pada mereka? Lalu kenapa kau masih putus denganku? Itu Qian Feng, bagaimana itu membuktikan kau tidak bersalah? Video itu membuatku putus denganmu. Apa aku juga melakukannya untuk menyelamatkan? Tahu itu kotak miliknya. Bagaimanapun juga dia menyelamatkanmu. Jangan bahas ini lagi. Baiklah. Ayo kita menikah. Dengan begitu kita akan dapat saham perusahaan. Cih, dasar bodoh. Dia mati, ya sudah. Malah memberiku gambar palsu. Membuatku rugi banyak uang. Bos, jangan marah. Tenanglah, tenanglah. Fang Yun, sepertinya aku harus menghadapimu sendiri.